Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa ja'al husnal asira idza syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Kembali kepada program Senja Ramadan bersama Ibnu Athaillah Sakandari. Tahun ini spesial, kita akan diskusi mungkin agak dalam agar menambah khazanah pemahaman kita terutama akan Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayang, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hikmah ats-tsaniyah, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas sahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Maka terjemahan bebasnya kurang lebih seperti ini. Keinginanmu untuk lepas dari segala ikhtiar manusia, hanya bersandar pada Allah, padahal Allah menginginkanmu untuk terus bekerja, untuk terus belajar, agar kau tetap dekat dengan Allah, maka itu adalah termasuk syahwat yang tersembunyi darimu. Wa iradatukal asbab, dan keinginanmu yang ingin kau terus kasbul aisy, terus untuk mengejar sebab-sebab, padahal Allahul musabbibul akbar. Ma'a iqamatillahi iyyak, di samping itu padahal Allah menginginkanmu untuk tajrid, untuk berserah diri pada Allah, maka itulah sesungguhnya inhitatun anil himmatil aliyah, adalah degradasi kemauan atau degradasi tingkatan rohani, anjlok rohaninya. Ini kalau diartikan letterlek mungkin akan sangat sulit dicerna. Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi ada dua kalimat penting dalam hikam ini. Yang pertama at-tajrid. At-tajrid itu orang yang pokoknya apa jari Gusti Allah. Dia tidak mau kerja, dia tidak mau belajar, dia tidak mau pergi ke majelis ilmu. Pokoknya manut Allah. Semuanya manut Allah. Semuanya terserah Allah. Saya enggak ikut memiliki kehidupan ini. Saya pernah pergi ke Brunei, kemudian mengunjungi sahabat saya. Di dalam rumahnya saya menemukan kakaknya yang hanya duduk, pegang tasbih, wiridan. Saya tanya, kenapa tidak kerja? Enggak perlu kerja, karena kita hidup ikut Allah, jawabannya begitu. Padahal di dalam kehidupan ini Allah masih memberikan aturan dunia bernama al-asbab. Kalau kau bekerja keras, kau akan mendapatkan hasil. Kalau kau berusaha menghafal Al-Quran, maka kau akan diberikan rahmat Allah, diberikan cahaya Allah. Kalau kau membaca zikir sebanyak-banyak, semuanya dibutuhkan ikhtiar. Tapi laki-laki ini at-tajrid, dia sudah tidak mau segalanya. Maka sesungguhnya orang yang menafikan asbab, orang yang menafikan ikhtiar dan hanya bermodal pasrah pada Allah, maka sesungguhnya di dalamnya adalah syahwat yang tersembunyi di dalamnya. Yang kedua, iradatukal asbab, keinginanmu untuk pokoknya Allah ini ada, tapi kalau kita ini nggak kerja, nggak makan. Allah ini ada, kalau kita nggak sekolah, kita nggak pinter. Dia meyakini Allah itu ada, tapi dia dalam amalan hariannya, dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan otaknya, mengandalkan lisannya, mengandalkan kesehatannya, mengandalkan kekuatannya. Orang yang seperti ini sesungguhnya telah terjadi degradasi spiritual. Para pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya saya melihat di dalam hikam ini kata kunci yang paling penting adalah iradatuka, keinginanmu.
Selama kau punya keinginan, maka tidak akan ada keinginan Allah. Selama hidupmu adalah keinginanmu, maka kau tidak akan pernah bisa merasakan keinginan Allah. Sulit. Yang kedua, kata kunci yang kedua, selain tadi kata kunci yang saya sebutkan, iqamatullah. Maka lepaskan semua keinginanmu, bergabunglah dengan iqamatullah. Keinginan Allah. Iradatullah. Iqamatullah itu keinginan Allah. Iradatullah. Naik lagi mahabbatullah. Secara garis besar, secara singkat, secara bamblang, di dalam hikam ini dan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Al-Allama Asy-Syahid menjelaskan panjang lebar tentang hikam ini. Secara garis besar saya ingin katakan, jangan hidup hanya karena menuruti keinginan-keinginanmu saja. Karena sesungguhnya di dalamnya ada syahwat yang tersembunyi rapi. Atau bahkan sesungguhnya yang terjadi dalam dirimu adalah degradasi ruhani, kebobrokan ruhani, karena kau tidak yakin akan kebesaran Allah. Para pemirsa rahimakumullah, yang sangat saya banggakan sore hari ini, sungguh gemetar hati kita mendengarkan nasihat Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Jangan pernah terus mengikuti keinginan-keinginanmu dalam ketaatan. Jangan pernah terus memuaskan keinginan-keinginan duniamu di dalam dunia ini. Jangan pernah kau terus menuruti bahkan syahwat-syahwat ruhaniyah, nafsu-nafsu ketaatan, di mana di setiap ibadah kita tersimpan hawa nafsu dan sifat takabur di dalam hati kita. Maka inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesuai yang kita baca, sesuai yang kita ikrarkan setiap hari, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, sesungguhnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika beramal, beramallah. Ketika beribadah, beribadahlah. Harus ada balancing satu sama lain. Ketika kau taat pada Allah, ketika kau berzikir pada Allah, ketika kau ya Fattah, ya Razak di hadapan Allah, ketika kau membaca surat Waqiah setiap hari di hadapan Allah, tetaplah terus berikhtiar. Karena ikhtiar itu adalah wujud dari syukurmu. Ketika kau beribadah, ketika kau sujud, ketika kau menangis, tetaplah ingat bahwa kita harus mengeluarkan keringat agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tadi tajrid, sebaliknya ketika kita bekerja, ketika kita sakit misalnya berobat, kita berobat sakit di rumah sakit, kita datang ke rumah sakit. Ketika sebelum memasuki rumah sakit, jangan yakin hakul yakin dokter yang bisa menyembuhkan, syirik. Jangan yakin hakul yakin hanya punya keinginan, hanya punya keyakinan, obatlah yang bisa menyembuhkan, syirik. Kita seandainya kita berangkat ke rumah sakit untuk berobat, mulailah dengan Allahumma shfi anta syafi, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang mengobatiku ya Allah. Maka fa idza maridtu fa huwa yashfin. Maka ketika aku sakit, sungguhlah Allah yang menyembuhkanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir kesempatan ini saya ingin menasihati diri saya sendiri. Sesungguhnya di dalam ibadah sungguh perlu dihiasi diri kita dengan ikhtiar, dengan kasbul asbab,
dengan terus berusaha di dalam dzawahir kita. Sebaliknya juga yang paling penting di dalam ikhtiar-ikhtiar kita di dalam dunia, entah ikhtiar rizki, entah ikhtiar kesehatan, entah ikhtiar ilmu, betul milladunka ilmu laduni itu ada, betul wattaqullah wa yu'allimukumullah, betul bahwa kita dengan bertakwa akan diilmoni Allah, tapi tetaplah gerakkan kakimu untuk datang ke majelis ilmu. Betul, kita kalau ke rumah sakit akan mendapatkan kondisi yang lebih baik, kesehatan dan fisik kita. Tapi yakini bahwa semuanya adalah cipratan ilahiyah dari welas asihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan di Ramadan kita. Selamat sore, selamat berbuka, selamat berkumpul dengan keluarga. Jangan lupa berbukalah dengan yang manis-manis seperti Anda yang menonton video ini. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah bin qalin bila amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.